Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reninda Septiansa dengan nomor NIM 2186232060 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ratih Purnama Pertiwi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan materi pembelajaran. A. Pengertian materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merencanakan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisah dari silabus, yaitu perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator pembelajaran yang dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran tersebut. Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. Jenis-jenis materi pembelajaran. 1. Fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dengan mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. 2. Konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contoh dalam mata pelajaran biologi, hutan-hutan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah. 3. Prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan sinetis, dan sebagainya. C. Prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah kesesuaian, relevansi, keajegan, konsistensi, dan kecukupan, adekuasi.
1. Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa hafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah menjelaskan permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Maka pemilihan materi pembelajaran yang disampaikan harusnya referensi tentang hukum permintaan dan penawaran. 2. Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik oleh peserta didik dan adalah operasi aljabar bilangan bentuk akar yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perasionalkan pecahan bentuk akar. 3. Adekuasi artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membentuk peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dan pencapaian target kurikulum. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. 1. Kompetensi peserta didik. 2. Relevansi dengan karakter daerah. 3. Tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 5. Struktur keilmuan. 6. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 7. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan ketuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. D. Penentuan kecakupan dan urutan materi pembelajaran. 1. Menentukan kecukupan materi pembelajaran. Dalam menentukan kecukupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek efektif ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. 1. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran.